Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Di Balik Rumah Tangga. Pernahkah kalian merasa lelah karena harus terus mengalah dan bersabar menghadapi mertua yang pilih kasih di rumah sendiri? Apalagi jika ketidakadilan itu sampai mengorbankan perasaan dan mental anak kita tercinta. Pasti rasanya hancur dan ingin sekali menyerah, bukan? Nah, kisah yang akan kita saksikan kali ini dijamin akan membuat emosi kalian campur aduk, gregetan, tapi juga sangat menyentuh hati di akhir ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah penuh makna untuk kalian. Caranya gampang banget. Cukup tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Oh ya, mari kita silaturahmi biar kita makin akrab. Yuk, absen dulu di bawah. Langsung saja ramaikan kolom komentar dengan menuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir. Contoh, Wulan, Semarang, hadir. Sudah like, subscribe, dan absen di komentar? Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Sekarang, siapkan posisi duduk paling nyaman, dan mari kita simak kisah selengkapnya. Rumah mungil bercat putih di sudut perumahan itu selalu menjadi tempat paling menenangkan bagi Wulan. 10 tahun membina rumah tangga bersama Bekti, kehidupan mereka mengalir seperti air sungai yang tenang, minim riak apalagi ombak besar. Setiap pagi, rutinitas Wulan selalu dimulai dengan menyeduh kopi hitam kesukaan suaminya di dapur, berpadu dengan wanginya tumis bumbu untuk sarapan mereka. Bekti bukanlah tipe pria romantis yang pandai merangkai kata-kata manis layaknya pujangga. Namun pria itu selalu membuktikan tanggung jawabnya lewat kerja keras yang tak kenal lelah demi menafkahi keluarga kecil mereka. Di mata Wulan, Bekti adalah pelindung yang kokoh, pria pendiam yang selalu memastikan perut istri dan anaknya terisi, serta memastikan mereka tidur dengan nyaman di bawah atap yang aman. Kebahagiaan mereka terasa semakin lengkap dan sempurna dengan kehadiran Bima, putra sematawayang mereka yang kini genap berusia 7 tahun. Bima tumbuh menjadi anak yang ceria, penurut, mudah tersenyum, dan sangat menyayangi kedua orang tuanya. Tawa Bima yang menggema-renyah di ruang keluarga saat ia bermain balok susun adalah melodi terindah yang selalu berhasil menghapus rasa lelah Wulan dan Bekti setelah seharian penuh beraktivitas. Bagi Wulan, tidak ada hal lain yang ia inginkan di dunia ini selain agar kebahagiaan sederhana ini terus berlanjut tanpa gangguan. Namun, pepatah lama mengatakan bahwa ujian seringkali datang tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Kedamaian yang selama ini menyelimuti rumah mereka mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan pada suatu sore yang sebenarnya tampak sangat biasa saja. Langit sore itu begitu cerah. Semilir angin meniup perlahan dedaunan mangga di halaman depan saat Wulan sedang asyik menyiram deretan tanaman pot kesayangannya. Sementara itu, Bima duduk bersila di lantai teras rumah, sibuk mewarnai buku gambar pahlawan super dengan krayon-krayon yang berserakan di sekitarnya. Tepat pada saat itulah, sebuah mobil sewaan berwarna abu-abu perlahan melambat dan akhirnya berhenti tepat di depan pagar besi rumah mereka. Wulan menghentikan aktivitasnya, mengernyitkan dahi dengan penuh tanda tanya. Ia tidak memiliki janji dengan siapapun hari ini, dan Bekti juga sama sekali tidak mengabarinya bahwa akan ada tamu yang datang berkunjung dari jauh. Rasa penasaran di benak Wulan perlahan terjawab ketika pintu mobil perlahan terbuka. Sosok wanita parubaya dengan pakaian rapi berlapis kain sutra halus dan perhiasan emas yang cukup mencolok di pergelangan tangannya melangkah turun dengan wajah yang tampak sedikit kelelahan. Itu adalah Bu Jamilah, mertua Wulan. Jantung Wulan berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Bukan karena ia membenci mertuanya, namun kedatangan Bu Jamilah yang serba tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya selalu berhasil membawa atmosfer yang berbeda dan seringkali menegangkan di rumah ini. Dengan segera, Wulan mematikan keran air, meletakkan selang ke tanah, dan bergegas membuka engsel pagar dengan senyum ramah yang berusaha ia tuluskan. Ia mengulurkan kedua tangannya untuk menyalami dan mencium punggung tangan wanita yang telah melahirkan suaminya tersebut. Namun, langkah dan senyum Wulan sempat terhenti sepersekian detik ketika ia melihat pintu kiri mobil ikut terbuka lebar. Dari sana, turunlah seorang anak laki-laki dengan tubuh yang sedikit lebih berisi daripada Bima, memegang sebuah gawai mahal di tangannya sambil memasang wajah masam dan cemberut. Anak laki-laki itu adalah Reno, keponakan Bekti, putra tunggal dari Aris yang merupakan adik kandung Bekti.
Wulan tersenyum canggung melihat kehadiran Reno. Rupanya, Bu Jamilah sama sekali tidak datang sendirian ke rumah ini. Ia sengaja membawa serta cucu kesayangannya itu. Bima yang melihat neneknya datang langsung meletakkan krayonnya begitu saja dan berlari riang ke arah pagar depan. Mata bulat bocah 7 tahun itu berbinar gembira. Sangat berharap mendapat pelukan hangat dari sang nenek yang sudah beberapa bulan lamanya tidak ia temui. Namun, harapan tulus Bima harus tertelan kembali secara pahit. Bukannya merentangkan tangan untuk menyambut pelukan Bima yang berlari ke arahnya. Bu Jamilah justru menggeser tubuhnya untuk merangkul pundak Reno yang tampak sama sekali tidak bersemangat. Bu Jamilah hanya menepuk puncak kepala Bima sekilas tanpa repot-repot menatap wajah cucunya itu. Lalu kembali memusatkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya pada Reno yang terus merengek kepanasan. Sikap dingin dan penolakan halus Bu Jamilah terhadap Bima sempat membuat dada Wulan terasa sesak seketika. Namun ia buru-buru menepis perasaan buruk itu jauh-jauh. Ia mengingatkan dirinya sendiri berkali-kali bahwa ia adalah seorang istri dan menantu yang harus selalu menghormati orang tua suaminya dalam kondisi apapun. Wulan segera membantu sopir sewaan itu menurunkan beberapa tas besar berbahan kanvas tebal dan sebuah koper ukuran sedang dari bagasi mobil. Melihat jumlah barang bawaan yang begitu banyak tersebut, Wulan langsung menyadari satu hal yang pasti. Mertuanya tidak hanya datang untuk sekadar mampir minum teh atau menginap semalam 2 malam. Bu Jamilah berjalan masuk ke dalam rumah mendahului Wulan sambil terus mengipasi wajahnya dengan sebelah tangan, sementara tangan sebelahnya lagi terus menggenggam jari-jari Reno erat-erat, seolah takut cucu kesayangannya itu tergelincir jika dibiarkan berjalan sendiri di rumah pamannya. Wulan membawakan barang-barang berat itu dengan susah payah seorang diri, menyusul mertuanya masuk ke ruang tamu rumahnya yang luasnya sebenarnya tidak seberapa. Sesampainya di dalam rumah, Bu Jamilah langsung menghempaskan tubuhnya di atas sofa ruang tamu, menghela napas panjang seolah baru saja menyelesaikan perjalanan menembus gurun pasir yang menyiksa. Ia menatap berkeliling ruang tamu rumah bekti dengan pandangan menilai yang sulit diartikan, lalu beralih menatap Reno yang kini ikut duduk bersandar di sebelahnya sambil terus menatap layar gawai tanpa peduli pada sekitarnya. Udara di sini terasa sumpek sekali ya, tidak sejuk seperti di rumah Aris. Keluh Bu Jamilah dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar ke seluruh ruangan. Reno sampai berkeringat sebesar biji jagung begini dari tadi di jalan. Wulan yang baru saja meletakkan koper bawaan yang berat di sudut ruangan hanya bisa tersenyum tipis, menelan kenyataan bahwa sapaan pertamanya hari ini justru dibalas dengan rentetan keluhan yang tidak mengenakan hati. Tanpa banyak bicara, Wulan segera beranjak ke arah dapur untuk menyalakan kipas angin berdiri agar mengarah langsung ke sofa. Lalu sibuk membuatkan teh manis dingin serta mengambilkan beberapa potong kue bolu lembut di dalam toples kaca untuk menyambut tamu agungnya tersebut. Sambil mengaduk gula di dalam teko teh di dapur, pendengaran Wulan menangkap sayup-sayup percakapan antara Bu Jamilah dan Reno di ruang tamu. Tidak ada satupun kalimat dari mulut mertuanya yang menanyakan kabar Bima, atau menanyakan bagaimana sekolah cucunya yang satu itu. Bima sendiri kini hanya duduk diam di atas karpet berbulu di ruang keluarga, menatap nenek dan sepupunya dengan tatapan polos penuh kebingungan. Bima sesekali mencoba mendekat dengan ragu, menawarkan mainan robot kayunya yang paling ia banggakan kepada Reno untuk dimainkan bersama. Namun, Reno hanya melirik sinis pada mainan kayu tersebut, mendengus pelan, dan kembali fokus pada permainan di layar gawainya. Bu Jamilah yang melihat kejadian itu dari sudut matanya justru menegur Bima dengan suara tajam, menyuruh Bima menyingkir agak jauh agar tidak mengganggu Reno yang sedang lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Mendengar teguran bernada ketus itu dari balik dinding dapur, hati Wulan terasa seperti ditusuk jarum tak kasat mata. Ia mempercepat seduhannya dan segera membawa nampan berisi minuman dingin dan camilan ke ruang tamu agar suasana tidak semakin canggung bagi putranya. Saat Wulan menghidangkan minuman di atas meja kaca, Bu Jamilah akhirnya memecah keheningan dan menjelaskan alasannya datang membawa banyak barang. Dengan nada datar tanpa rasa bersalah, ia mengatakan bahwa rumah Aris saat ini sedang dalam tahap renovasi besar-besaran karena ada perbaikan atap yang bocor dan merombak beberapa ruangan. Pengerjaan itu memakan waktu berminggu-minggu dan suaranya sangat berisik. Karena Bu Jamilah sama sekali tidak ingin Reno tercinta terganggu kenyamanannya oleh debu bangunan dan suara bising gergaji para tukang, ia memutuskan secara sepihak untuk membawa Reno menginap di rumah bekti selama beberapa minggu ke depan hingga renovasi di rumah Aris benar-benar selesai sempurna.
Keputusan yang keluar dari mulut Bu Jamilah itu disampaikan bukan sebagai sebuah permintaan izin kepada sang pemilik rumah, melainkan sebuah pengumuman mutlak yang tidak menyediakan ruang untuk dibantah apalagi ditolak. Wulan hanya bisa mengangguk pelan, menyetujui segalanya dengan senyum sopan di bibir, meski jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, ada sebuah alarm peringatan yang mulai berbunyi lirih menyuarakan rasa tidak nyaman. Menjelang malam hari, suara mesin motor terdengar di depan rumah, menandakan Bekti akhirnya pulang dari kantor. Pria yang masih mengenakan kemeja kerja yang mulai kusut itu tampak sangat terkejut sekaligus bahagia melihat kehadiran ibu kandung dan keponakannya di ruang tamu rumahnya. Raut wajah lelah Bekti seketika tergantikan oleh senyum hangat yang merekah saat ia mencium tangan ibunya dengan penuh takzim. Bekti menyambut kedatangan Bu Jamilah dengan penuh sukacita, sama sekali tanpa menyadari adanya perubahan atmosfer yang mulai menggerogoti ketenangan rumah mereka sejak sore tadi. Malam itu, saat mereka semua berkumpul di meja makan untuk menyantap hidangan malam, posisi duduk yang biasanya selalu terasa hangat, penuh tawa, dan sangat intim bagi keluarga kecil Wulan, kini terasa begitu asing dan berbeda. Bayangan panjang dari dominasi kehadiran Bu Jamilah di ujung meja dan sikap acuh tak acuhnya yang begitu ketara terhadap kehadiran Bima mulai memenuhi setiap sudut ruangan, seolah perlahan menghisap udara hangat di rumah itu. Menandai dengan pasti awal mula dari hari-hari panjang yang kelak akan sangat menguji batas kesabaran Wulan sebagai seorang ibu yang ingin melindungi anaknya dan sebagai seorang istri yang harus patuh pada suaminya. Sinar matahari pagi belum sepenuhnya menyinari ufuk timur, namun Wulan sudah bersiap di dapur mungilnya. Rutinitas paginya selalu dimulai sebelum adzan subuh berkumandang, menyiapkan sarapan bergizi untuk keluarga tercintanya. Namun, pagi ini suasana dapur terasa sangat berbeda. Belum sempat Wulan mengeluarkan bahan makanan, langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Bu Jamilah muncul dengan wajah yang memancarkan aura dominasi mutlak. Tanpa basa-basi, wanita paruh-baya itu mengambil alih posisi di depan kompor. Ia mengeluarkan potongan daging sapi segar berukuran besar dari dalam lemari es, lalu mulai meraciknya dengan bumbu pekat. Wulan yang berniat memasak sayur sop kesukaan Bima hanya bisa mundur, membiarkan mertuanya menguasai area tersebut. Dalam hati, Wulan mencoba berpikir positif bahwa ibunya Bekti mungkin ingin menunjukkan kasih sayang kepada cucu-cucunya lewat masakan. Namun, dugaan itu segera terpatahkan ketika Bu Jamilah dengan tegas mengatakan bahwa daging semur ini dimasak khusus untuk memulihkan tenaga Reno. Anak seumur Reno sangat butuh asupan gizi yang tinggi agar pertumbuhannya tidak terhambat. Begitu alasan yang dilontarkan Bu Jamilah tanpa menoleh sedikitpun ke arah Wulan yang berdiri canggung menahan napas. Waktu terus merambat hingga jarum jam menunjuk angka 6 pagi. Aroma harum semur daging buatan Bu Jamilah telah memenuhi seluruh penjuru rumah, mengundang rasa lapar. Bima yang sudah rapi dengan seragam merah putihnya berjalan riang menuju meja makan. Matanya yang polos berbinar cerah melihat hidangan istimewa yang jarang tersaji di pagi hari. Sementara itu, Reno baru saja keluar dari kamar tamu dengan piyama yang masih melekat, menguap lebar tanpa menutup mulut, dan langsung duduk di kursi utama yang biasanya ditempati oleh Bekti. Bu Jamilah dengan sigap melayani cucu kesayangannya itu, mengambilkan piring, menyendokkan nasi hangat dalam porsi besar, dan memilihkan potongan daging sapi yang paling empuk dan besar untuk diletakkan di atas piring Reno. Wulan yang sedang menuangkan air putih ke dalam gelas hanya bisa memperhatikan pemandangan itu dalam diam. Ia kemudian mengambilkan piring untuk Bima dan berniat mengambilkan sedikit kuah serta sepotong kecil daging semur untuk anak kandungnya tersebut, agar Bima juga bisa merasakan masakan neneknya pagi ini. Namun, belum sempat sendok di tangan Wulan menyentuh mangkuk, tangan Bu Jamilah dengan cepat menepisnya. Suara dentingan sendok logam yang membentur mangkuk kaca terdengar cukup nyaring, membuat suasana pagi yang tenang seketika berubah tegang. Wajah Bu Jamilah tampak tidak senang. Dengan suara tajam, ia menegur Wulan di hadapan anak-anak. Bu Jamilah mengatakan bahwa daging itu porsinya pas-pasan dan hanya diperuntukkan khusus bagi Reno yang semalaman mengeluh badannya pegal. Ia lalu menunjuk piring berisi telur dadar dan tempe goreng sisa semalam di sudut meja, menyuruh Bima memakan lauk seadanya tersebut. Bima yang tadinya tersenyum ceria, perlahan menundukkan pandangannya. Tangan kecilnya menarik kembali piring kosongnya dengan gerakan pelan yang sangat menyayat hati. Wulan merasakan dadanya bergemuruh hebat,
Sesak menahan amarah dan kesedihan melihat mata putranya mulai berkaca-kaca. Ia ingin sekali membantah, berteriak bahwa daging itu dibeli dari uang suaminya yang merupakan ayah kandung Bima. Namun Wulan menahan bibirnya rapat-rapat. Ia sama sekali tidak ingin merusak keharmonisan dan memicu pertengkaran hebat di pagi buta. Tepat pada saat ketegangan memuncak, Bekti keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang sudah rapi, menyisir rambutnya sambil tersenyum ke arah meja makan. Pria itu sama sekali tidak menyadari atmosfer mendung yang menyelimuti istri dan anak kandungnya. Ia menyapa ibunya dengan riang, mengelus rambut Reno, dan memuji aroma masakan ibunya yang menggiurkan. Bekti kemudian duduk di kursinya, mengambil telur dadar dan tempe goreng tanpa banyak bertanya, terbiasa dengan menu sederhana di hari kerja. Wulan menatap suaminya dengan harapan Bekti akan menyadari bahwa ada ketidakadilan nyata yang sedang terjadi tepat di depan matanya. Namun, Bekti justru asyik mengobrol ringan dengan ibunya tentang masa lalu. Sama sekali tidak menaruh curiga pada piring Bima yang hanya berisi nasi dan sepotong tempe kecil. Wulan akhirnya menarik napas panjang, menelan kepahitannya dalam diam yang mencekik. Ia mengusap punggung Bima dengan penuh kelembutan, berbisik lirih di telinga putranya bahwa nanti siang ia akan memasakkan makanan yang jauh lebih enak khusus untuk pahlawan kecilnya. Bima mengangguk patuh, menyuap nasinya perlahan tanpa memprotes, menunjukkan kedewasaan yang belum seharusnya ia pikul di usianya. Kesenjangan kasih sayang itu ternyata tidak berhenti hanya di meja makan. Menjelang sore hari, setelah Bima pulang dari sekolah dan berganti pakaian, ia berniat menghabiskan waktu di ruang keluarga. Bima menyusun balok-balok plastiknya dengan penuh konsentrasi, membangun sebuah istana impian yang tinggi menjulang dari imajinasinya. Reno yang sedari tadi bosan bermain gawai, tiba-tiba datang menghampiri dengan wajah jahil. Tanpa meminta izin, Reno merebut paksa beberapa balok penopang yang sedang dipegang Bima, membuat bangunan yang sudah disusun dengan susah payah itu runtuh berantakan dalam hitungan detik. Bima tentu saja terkejut dan sedikit protes, meminta sepupunya itu untuk bermain bersama dengan cara yang baik. Namun Reno justru mendorong bahu Bima dengan keras hingga anak itu terjatuh ke belakang dan sikunya membentur lantai ubin berbunyi nyaring. Suara tangisan Bima langsung pecah memenuhi ruangan yang sepi. Wulan yang sedang melipat pakaian di dalam kamar segera bergegas lari keluar. Jantungnya berdebar kencang melihat putranya meringkuk memegangi sikunya yang memerah dan mulai membengkak. Belum sempat Wulan meraih tubuh Bima untuk menenangkannya, Bu Jamilah sudah lebih dulu muncul dari arah dapur dengan wajah garang. Alih-alih melerai atau menenangkan cucu kandungnya yang sedang menangis kesakitan, Bu Jamilah justru memarahi Bima dengan suara melengking tinggi. Ia menuduh Bima sebagai anak yang pelit dan cengeng karena tidak mau mengalah sedikit pun pada saudaranya yang sedang menjadi tamu. Menurut Bu Jamilah, Bima seharusnya memberikan semua mainannya kepada Reno secara cuma-cuma agar Reno merasa betah tinggal di rumah ini. Wulan mencoba membela anaknya dengan suara bergetar, menjelaskan runtutan kejadian bahwa Reno yang lebih dulu merusak mainan dan mendorong Bima hingga terjatuh kesakitan. Namun, argumen logis yang disampaikan Wulan sama sekali tidak berguna di hadapan mertuanya. Bu Jamilah malah berbalik menyerang Wulan dengan rentetan kata menyakitkan, menuduhnya tidak becus mendidik anak sehingga Bima tumbuh menjadi anak yang egois dan tidak tahu menahu soal sopan santun terhadap keluarga besarnya sendiri. Di sudut ruang keluarga yang mulai meremang oleh cahaya senja, Wulan hanya bisa duduk bersimpuh dan memeluk Bima erat-erat, membenamkan wajah putranya di dadanya agar tangisannya mereda dan tak terdengar lagi. Ia menatap nanar ke arah Bu Jamilah yang berlalu begitu saja ke kamar sambil menggandeng tangan Reno, menjanjikan es krim coklat ukuran besar agar cucu kesayangannya itu tidak bosan setelah menangis. Hati Wulan benar-benar hancur berkeping-keping. Ia menyadari sepenuhnya bahwa di rumahnya sendiri, di istana kecil yang ia bangun dengan cinta dan keringat, posisi putra tunggalnya kini perlahan mulai tersingkirkan oleh tirani kasih sayang yang buta dan sangat tidak adil. Hari itu pun berlalu lambat dengan meninggalkan luka yang sangat dalam di batin Wulan, sebuah luka yang terpaksa ia jahit dan tutup sendiri demi menjaga ketenangan semu dalam rumah tangganya. Meski dalam diam ia tahu persis bahwa kesabarannya kini sedang diuji hingga ke batas kewarasan yang paling menyakitkan bagi nurani seorang ibu. Malam merayap perlahan menutupi langit, membawa serta hawa dingin yang menyusup lewat celah-celah ventilasi rumah. Suara detak jarum jam dinding di ruang tengah terdengar semakin nyaring, memecah keheningan yang mulai menyelimuti setiap sudut bangunan mungil tersebut.
Di dalam kamar tidurnya, Bima sudah terlelap pula setelah kelelahan menangis akibat insiden di ruang keluarga sore tadi. Wulan duduk di tepi ranjang berukuran sedang itu, memandangi wajah damai putranya dengan tatapan nanar yang syarat akan kepedihan. Tangan lembut Wulan dengan hati-hati mengoleskan salep pereda memar pada siku Bima yang masih terlihat kemerahan akibat benturan keras dengan lantai ubin. Sesekali anak kecil itu menggeliat pelan dalam tidurnya, mengeluarkan rintihan tertahan yang membuat hati Wulan kembali tersayat sembilu. Sebagai seorang ibu yang mengandung dan melahirkan Bima dengan taruhan nyawa, melihat darah dagingnya sendiri disakiti di bawah atap rumahnya sendiri adalah sebuah penderitaan batin yang teramat dahsyat. Wulan menarik selimut bermotif pahlawan super kesukaan Bima hingga sebatas dada, memastikan putranya mendapatkan kehangatan yang cukup sebelum ia beranjak keluar dari kamar tersebut dengan langkah gontai. Malam ini, Wulan merasa tidak bisa lagi menahan beban pikiran yang terus menumpuk di dadanya sejak kedatangan mertuanya ke rumah ini. Lampu ruang tengah sudah dipadamkan, hanya menyisakan temaram cahaya dari lampu jalan yang menembus kaca jendela. Wulan melangkah perlahan menuju kamar utama, tempat suaminya berada. Saat ia mendorong pintu kayu kamarnya, Wulan melihat Bekti sedang duduk bersandar di kepala ranjang, memijat pelipisnya dengan mata terpejam. Pria itu tampak sangat kelelahan setelah seharian penuh berkutat dengan tumpukan berkas dan tekanan pekerjaan di kantor. Wulan sebenarnya merasa ragu dan tidak tega untuk menambah beban pikiran suaminya malam ini. Namun, bayangan wajah sedih Bima saat ditolak makan daging dan tangisan putranya saat didorong hingga terjatuh sore tadi terus berputar-putar di pelupuk matanya bak kaset kusut. Wulan menyadari bahwa jika ia terus diam, penderitaan mental Bima akan semakin panjang dan parah. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan susah payah, Wulan melangkah masuk, menutup pintu perlahan agar suaranya tidak membangunkan siapapun di rumah itu, lalu ikut duduk di sisi ranjang yang kosong. Ia mengambil alih tangan suaminya, mulai memijat lembut pundak Bekti dengan harapan pijatan itu bisa membuat suaminya lebih rileks sebelum mendengarkan keluh kesahnya. Setelah beberapa menit berlalu dalam keheningan yang hanya diisi oleh embusan napas lelah, Wulan akhirnya membuka suara dengan nada yang sangat pelan dan hati-hati. Ia memulai pembicaraan dengan menanyakan kelancaran pekerjaan Bekti hari ini, sebelum perlahan mengarahkan topik pada kejadian-kejadian janggal yang terjadi di rumah mereka sejak pagi hari. Wulan menceritakan bagaimana Ibu Jamilah mengambil alih dapur dan secara terang-terangan melarang Bima memakan masakan daging semur yang dihidangkan di meja makan. Ia juga menceritakan dengan detail insiden di ruang keluarga, bagaimana Reno merebut mainan Bima secara paksa, mendorong anak mereka hingga sikunya membengkak, dan bagaimana Ibu Jamilah justru membela Reno buta-buta sambil memarahi Bima dengan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan kepada anak sekecil itu. Wulan menuturkan semua itu dengan mata berkaca-kaca, berharap suaminya akan terkejut, marah, atau setidaknya menunjukkan empati sebagai seorang ayah yang seharusnya menjadi garda terdepan pelindung bagi anak kandungnya. Wulan menatap lekat wajah Bekti, menunggu reaksi perlindungan dari pria yang selama 10 tahun ini selalu menjadi sandaran hidupnya. Namun, harapan Wulan harus kandas dan hancur berkeping-keping saat melihat reaksi Bekti yang sama sekali jauh dari bayangannya. Bekti perlahan membuka matanya, menatap Wulan dengan sorot mata yang mengisyaratkan rasa jengah dan kelelahan yang luar biasa. Bukannya memeluk Wulan atau berjanji akan menegur ibunya esok hari, Bekti justru menghela napas panjang dan menarik tangannya dari genggaman sang istri. Dengan nada suara yang meremehkan, Bekti mengatakan bahwa Wulan terlalu membesar-besarkan masalah sepele yang biasa terjadi di antara anak kecil. Menurut Bekti, Reno sedang dalam masa penyesuaian karena harus mengungsi dari rumahnya yang sedang direnovasi, sehingga wajar jika anak itu sedikit rewel dan mencari perhatian lebih. Bekti juga berdalih bahwa ibunya sudah tua. Wajar jika orang tua terkadang memiliki kecenderungan memanjakan cucu tertentu, dan sebagai menantu, Wulan seharusnya bisa lebih memaklumi sifat orang tua yang kembali seperti anak kecil. Penjelasan dari suaminya itu mengalir tanpa beban, seolah rasa sakit yang dialami putra kandung mereka hanyalah sebuah keluhan usang yang tidak patut mendapat perhatian khusus di akhir harinya yang melelahkan. Bekti terus berbicara dengan nada yang semakin terdengar seperti sebuah putusan mutlak tanpa ruang untuk diperdebatkan. Ia meminta Wulan untuk berhenti bersikap dramatis dan mulai bersikap layaknya menantu yang baik serta penurut. Baginya, Ibu Jamilah hanya sedang lelah mengurus Reno,
Dan Bima sebagai anak yang lebih mengerti kondisi rumah seharusnya bisa disuruh mengalah sebentar selama mereka menginap di sana. Bekti menegaskan bahwa menghormati tamu adalah kewajiban. Terlebih tamu tersebut adalah ibu kandung dan keponakannya sendiri. Alih-alih memberikan perlindungan, Bekti justru menempatkan beban toleransi dan kesabaran sepenuhnya di pundak Wulan dan Bima, meminta mereka untuk menelan ketidakadilan itu demi menjaga nama baiknya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Kata-kata yang meluncur dari bibir suaminya itu terasa sangat menyayat hati, meruntuhkan seluruh pertahanan Wulan yang sejak sore tadi sudah sangat rapuh. Mendengar jawaban suaminya yang begitu dingin dan terkesan menutup mata pada ketidakadilan nyata di depan mata, dada Wulan terasa seperti dihantam batu besar yang sangat berat. Air mata yang sejak tadi mati-matian ia bendung di pelupuk matanya akhirnya tumpah juga, membasahi kedua pipinya yang pucat pasi. Suara Wulan mulai bergetar hebat saat ia mencoba membantah logika suaminya. Ia menegaskan bahwa mengalah bukan berarti membiarkan Bima diinjak-injak harga dirinya di rumahnya sendiri. Wulan mencoba memohon pengertian Bekti bahwa luka di siku Bima mungkin bisa sembuh dalam beberapa hari dengan olesan salep. Namun luka di hati anak itu saat melihat neneknya sendiri membedakan kasih sayang secara nyata tidak akan bisa sembuh dengan mudah. Anak-anak merekam segala kejadian dengan ingatan yang sangat kuat. Dan Wulan sangat takut hal ini akan merusak mental serta kepercayaan diri Bima di masa depan. Ia memohon kepada Bekti untuk setidaknya berbicara baik-baik dengan Ibu Jamilah besok pagi, meminta mertuanya itu untuk bersikap sedikit lebih adil jika memang masih ingin menumpang tinggal di rumah mereka selama beberapa minggu ke depan. Wulan benar-benar mengemis secercah keadilan dari suaminya malam itu. Sayangnya, permohonan tulus dan derai air mata Wulan justru ditanggapi dengan rasa frustrasi oleh Bekti. Pria itu menyibakkan selimutnya dengan kasar, membalikkan tubuhnya membelakangi Wulan, dan menolak melanjutkan perdebatan tersebut. Bekti beralasan bahwa kepalanya sudah sangat pusing memikirkan tenggat waktu pekerjaan di kantor yang terus mengejarnya, dan ia sama sekali tidak ingin ditambah pusing oleh urusan rumah tangga yang menurutnya hanya masalah iri hati anak-anak yang dibesar-besarkan oleh istrinya. Dengan nada tinggi yang tertahan, Bekti memperingatkan Wulan agar tidak memancingnya menjadi anak yang durhaka dengan menyuruhnya melawan ibunya sendiri hanya karena urusan mainan dan makanan. Setelah melontarkan peringatan tajam itu, Bekti menarik selimut menutupi separuh tubuhnya, memilih untuk memejamkan mata dan lari dari tanggung jawab emosional yang disodorkan istrinya. Kalimat terakhir Bekti itu seolah menjadi palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapan Wulan malam itu, memaksanya untuk menelan pil pahit penolakan dari orang yang paling ia percayai di dunia ini. Kamar utama yang biasanya terasa hangat dan penuh cinta itu seketika berubah menjadi ruangan paling dingin dan asing bagi Wulan. Ia masih duduk terpaku di sisi ranjang, memandangi punggung lebar suaminya yang perlahan mulai bergerak naik turun seiring dengan dengkuran halus yang terdengar. Suaminya telah tertidur lelap, membuang semua keluh kesahnya seperti membuang setumpuk debu kotor keluar jendela. Wulan membekap mulutnya sendiri dengan kedua belah tangan, berusaha meredam isak tangisnya agar tidak pecah dan membangunkan pria yang kini terasa begitu jauh darinya. Rasa sepi yang luar biasa mencekam merayapi sekujur tubuhnya. Wulan baru menyadari satu kenyataan pahit malam itu. Dalam pertarungan mempertahankan kewarasan dan kebahagiaan putranya di rumah ini, ia hanya sendirian. Tidak ada tameng pelindung. Tidak ada bahu untuk bersandar. Bekti telah memilih untuk berdiri di sisi ibunya dengan dalih kepatuhan, menutup mata pada penderitaan istri dan anaknya sendiri. Perlahan, Wulan merebahkan tubuhnya di ujung ranjang yang tersisa, memeluk bantalnya erat-erat untuk mencari sedikit kehangatan di tengah badai air mata yang terus mengalir membasahi seprainya. Malam itu terasa menjadi malam paling panjang dan menyiksa dalam hidup Wulan. Sebuah malam di mana seluruh keluhannya benar-benar hanya dianggap angin lalu yang tak memiliki arti apa-apa. Pagi hari usai perdebatan dingin di kamar utama itu terasa jauh lebih berat bagi Wulan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hawa canggung menyelimuti meja makan saat sarapan, di mana Bekti menyantap makanannya dalam diam. Pandangannya lurus ke depan seolah sengaja menutup mata dari penderitaan batin istrinya. Pria itu menelan suapan terakhirnya dengan terburu-buru, lalu merapikan kerah kemejanya dan berangkat kerja dengan rutinitas biasa, meninggalkan Wulan yang harus kembali menelan pil pahit kenyataan bahwa ia sendirian dalam menjaga kewarasan putranya di bawah atap ini. Sisa hari itu dilalui Wulan dengan perasaan waspada yang terus-menerus menggerogoti dadanya bagai racun yang bekerja lambat.
Ia berusaha sebisa mungkin menjauhkan Bima dari jangkauan Reno maupun dari tatapan tajam dan teguran ketus Ibu Jamilah. Setiap kali kedua sepupu itu berada dalam satu ruangan yang sama, Wulan selalu mencari-cari alasan logis untuk mengajak Bima menyingkir dari sana. Entah dengan mengajaknya menyiram tanaman hias di halaman samping, membantunya melipat setumpuk baju bersih di dalam kamar, atau sekadar membacakan buku dongeng di sudut ruangan yang jauh dari jangkauan mertuanya. Wulan sedang berusaha membangun sebuah tembok pertahanan tak kasat mata untuk melindungi putranya dari ketidakadilan yang semakin hari semakin terasa nyata. Meskipun jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu betul bahwa pertahanan itu sangatlah rapuh selama Ibu Jamilah masih bertahta dengan angkuh sebagai nyonya besar di rumah mereka. Menjelang datangnya akhir pekan, suasana rumah yang tadinya hanya diisi oleh ketegangan yang tertahan, tiba-tiba dipecahkan oleh dering telepon rumah yang berbunyi cukup nyaring dari arah ruang tengah. Ibu Jamilah yang sedang duduk bersantai di sofa sambil mengunyah camilan kacang segera bangkit dan meraih gagang telepon tersebut dengan penuh semangat. Dari balik dinding dapur tempatnya mencuci piring, Wulan bisa mendengar dengan sangat jelas bagaimana nada suara mertuanya yang semula selalu datar, menuntut, dan penuh keluhan, seketika berubah 180 derajat menjadi sangat ceria dan penuh dengan intonasi kerinduan yang mendalam. Rupanya, panggilan telepon di siang bolong itu berasal dari Aris dan Nindi, anak laki-laki dan menantu kesayangan Ibu Jamilah. Dalam percakapan yang berlangsung cukup lama dan diselingi tawar yang tersebut, Ibu Jamilah berkali-kali menyampaikan rasa rindunya yang menggebu-gebu, seolah ia sudah terpisah bertahun-tahun lamanya dari Aris, padahal kenyataannya baru beberapa hari saja ia mengungsi ke rumah bekti. Dari sepotong-sepotong kalimat yang terdengar menggema hingga ke dapur, Wulan berhasil menangkap sebuah kabar baru yang seketika membuat firasat buruknya kembali berdering sangat kencang. Aris dan Nindi mengabarkan dari seberang telepon bahwa mereka berencana untuk datang berkunjung dan berniat ikut menginap di rumah bekti pada akhir pekan ini. Alasan yang mereka kemukakan adalah debu berterbangan dari material renovasi atap di rumah mereka sudah sangat mengganggu pernapasan. Ditambah lagi mereka sudah sangat merindukan Reno yang telah beberapa hari ini terpisah dari dekapan mereka. Mendengar rencana kedatangan putra dan menantu kesayangannya itu, wajah Ibu Jamilah memancarkan semburat kebahagiaan yang luar biasa terang, seolah ia baru saja memenangkan sebuah undian berhadiah besar. Namun, kebahagiaan tulus seorang ibu itu dengan sangat cepat berubah wujud menjadi sebuah perhitungan kalkulatif yang luar biasa egois ketika mertuanya itu meletakkan gagang telepon dan mulai mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah bekti. Ibu Jamilah mulai melangkah mondar-mandir dari ruang tamu menuju lorong sempit yang menghubungkan kamar-kamar dengan wajah berpikir keras. Rumah mungil ini pada dasarnya hanya memiliki 3 buah kamar tidur. Pertama adalah kamar utama di bagian depan yang ukurannya paling luas dan ditempati oleh bekti serta Wulan. Kedua adalah kamar Bima di bagian tengah yang ukurannya lumayan lega dengan sirkulasi udara yang sangat baik. Ketiga adalah sebuah kamar tamu berukuran paling kecil yang letaknya agak menjorok ke belakang dekat dengan area dapur, yang saat ini sedang ditempati oleh Ibu Jamilah dan Reno. Dengan langkah penuh keangkuhan, wanita parubaya itu membuka kenop pintu kamar tamu, melongokkan kepalanya ke dalam ruangan yang sedikit berantakan oleh barang-barangnya sendiri, lalu mendengus kasar membuang muka. Ia bergumam pada dirinya sendiri dengan volume suara yang sengaja dibesarkan agar terdengar jelas oleh Wulan di dapur, mengeluhkan bahwa kamar tamu ini terlalu sempit, pengap, dan sama sekali tidak pantas untuk ditiduri oleh Aris dan Nindi yang biasanya terbiasa hidup nyaman dan mewah di kediaman pribadi mereka. Pikiran Ibu Jamilah mulai bekerja cepat mencari jalan keluar yang paling menguntungkan bagi pihak keluarga kesayangannya, sama sekali tanpa mempedulikan sedikitpun perasaan maupun kenyamanan penghuni asli rumah tersebut. Langkah kakinya kemudian terhenti tepat di depan pintu kamar Bima yang kebetulan sedang sedikit terbuka, karena sirkulasi udara siang itu cukup panas. Ia mendorong pintu kayu berpapan halus itu hingga terbuka lebar ke arah dalam, menatap seisi ruangan dengan sorot mata menilai yang sangat tajam dan menghakimi. Kamar Bima memang didesain dengan tingkat kenyamanan yang maksimal oleh Wulan dan Bekti. Dindingnya dicat dengan perpaduan warna biru langit dan putih awan yang sangat menenangkan mata. Terdapat sebuah jendela kaca berukuran besar yang menghadap langsung ke taman bunga di samping rumah sehingga udara bersih selalu mengalir masuk. Serta sebuah ranjang susun berlapis kasur pegas empuk yang baru saja dibeli beberapa bulan lalu dari hasil uang tabungan Wulan yang disisihkan sedikit demi sedikit. Di mata Ibu Jamilah yang sudah dibutakan oleh sikap pilih kasih,
Kamar bernuansa ceria itu adalah satu-satunya ruangan di rumah ini yang dirasa paling pantas untuk menyambut kedatangan keluarga Aris. Tanpa memiliki rasa sungkan atau etika bertamu sedikit pun, Ibu Jamilah melangkah masuk dengan sandal jepitnya, menyentuh kehalusan spray kasur Bima, dan mengangguk-angguk puas dengan senyum miring di bibirnya. Ia sudah bisa membayangkan betapa nyaman dan leluasanya Aris, Nindi, dan Reno jika mereka bertiga berkumpul dan tertidur pulas di kamar yang luas dan sejuk ini selama menghabiskan liburan akhir pekan mereka. Rencana yang sangat egois dan tidak berperasaan pun mulai tersusun rapi di dalam kepala Ibu Jamilah. Ia melangkah keluar dari kamar Bima dengan dada membusung dan langsung menghampiri Wulan yang saat itu baru saja menyelesaikan cucian piringnya. Dengan nada suara memerintah yang tidak menyediakan ruang sedikit pun untuk penolakan, layaknya seorang majikan besar yang sedang memberikan instruksi mutlak kepada pelayan rendahannya, Ibu Jamilah menjabarkan seluruh keputusannya. Ia memberitahukan secara sepihak bahwa besok sore Aris dan Nindi akan tiba di rumah ini, dan karena kamar tamu dianggap terlalu sempit untuk menampung mereka bertiga beserta Reno, maka kamar Bima akan secara resmi diambil alih. Ibu Jamilah dengan lantang memerintahkan Wulan untuk segera membersihkan debu di kamar Bima hari itu juga, mengganti spray bermotif pahlawan super itu dengan spray baru yang paling halus dan paling wangi, serta menyingkirkan semua kotak mainan maupun rak buku-buku cerita Bima yang menurutnya hanya membuat pemandangan ruangan menjadi sumpek dan berantakan. Wanita parubaya itu mengutarakan semua rencana pengambil alihan kamar itu dengan sangat lancar dan tanpa dosa, seolah mengusir seorang anak kecil dari kamarnya sendiri adalah sebuah kewajaran alamiah demi memuliakan tamu kehormatan yang notabene adalah adik kandung dari suami Wulan sendiri. Keputusan sepihak yang menjajah itu dijatuhkan bagai vonis hukuman mati yang seketika membuat aliran darah di sekujur tubuh Wulan terasa berhenti mengalir saat itu juga. Wulan mematung di dekat meja makan, berusaha keras mencerna rentetan kalimat perintah yang baru saja menghantam gendang telinganya tanpa belas kasihan. Hati nuraninya menjerit sangat keras, menolak mentah-mentah ketidakadilan yang semakin tidak masuk akal dan melewati batas kewajaran ini. Dengan suara yang mulai bergetar hebat namun tetap ia paksa agar terdengar sopan dan tidak meledak-ledak, Wulan mencoba memberikan penawaran alternatif kepada mertuanya. Ia menjelaskan dengan sangat halus bahwa kamar tamu di belakang sebenarnya masih cukup luas untuk ditiduri oleh dua orang dewasa. Sementara Reno bisa tetap tidur bersama Ibu Jamilah di kamar itu atau memindahkan satu kasur lantai. Bahkan Wulan rela menyiapkan kasur lipat tambahan yang empuk di ruang keluarga yang jauh lebih luas agar mereka bisa berkumpul menonton televisi. Namun, setiap kata yang keluar dari bibir Wulan langsung dipatahkan detik itu juga dengan bantahan keras dan amarah oleh mertuanya. Ibu Jamilah menuding Wulan sebagai menantu pelit yang tidak tahu diuntung. Menganggap Wulan sengaja berniat jahat ingin membuat keluarga Aris menderita dengan membiarkan mereka tidur berdesakan di ruangan sempit yang panas. Ibu Jamilah bahkan dengan berani mengancam akan segera melaporkan sikap tidak ramah dan pembangkangan Wulan ini kepada Bekti malam nanti jika Wulan berani menunda, apalagi membantah perintahnya lagi. Ancaman licik yang membawa nama Bekti itu sukses besar membungkam mulut Wulan, mengingatkan Wulan secara paksa pada luka penolakan di kamar semalam yang belum juga mengering. Wulan hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menahan genangan air mata keputusasaan yang kembali mendesak keluar dari pelupuk matanya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa di dalam peperangan ini ia benar-benar tidak berdaya menghadapi tirani sang mertua yang didukung oleh kebisuan suaminya. Sementara itu, bayangan Bima yang akan segera kehilangan satu-satunya tempat berlindung dan area pribadinya di rumahnya sendiri membuat dada Wulan terasa seperti diremas dengan sangat kejam hingga hancur berkeping-keping. Sore itu, di bawah pengawasan yang sangat ketat dan memuakan dari Ibu Jamilah, Wulan terpaksa menelan harga dirinya dan memulai proses pengosongan kamar putra tunggalnya sendiri. Setiap kali kedua tangannya memungut dan memasukkan mainan-mainan kesayangan Bima ke dalam kardus-kardus bekas yang gelap, air mata Wulan menetes tanpa bisa ditahan lagi, jatuh satu persatu membasahi lantai ubin yang sedingin hatinya saat ini. Ia merasa seperti seorang ibu yang gagal. Seorang pengkhianat bagi darah dagingnya sendiri yang tidak mampu mempertahankan batas teritori paling pribadi dan berharga milik anaknya. Bima yang baru saja selesai mandi sore hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu kamarnya, menatap prosesi penyitaan wilayahnya itu dengan raut kebingungan luar biasa yang sangat menyayat hati siapapun yang melihatnya. Anak berusia 7 tahun itu perlahan melangkah mendekat, menarik ujung daster ibunya,
dan bertanya dengan nada suara yang sangat polos tentang kemana ia akan tidur malam ini jika ranjang kesayangannya harus diserahkan kepada paman, bibi, dan sepupunya. Pertanyaan murni yang terucap dari bibir mungil itu meluncur bagai belati yang sangat tajam. Langsung menusuk dan merobek jantung Wulan tanpa ampun. Wulan tidak sanggup memberikan jawaban panjang lebar yang masuk akal. Ia hanya bisa berbalik, mendekap tubuh kecil putranya itu ke dalam pelukan yang sangat erat dan putus asa, serta membisikkan kata maaf yang berulang kali ia rapalkan di telinga Bima diiringi isak tangis yang tertahan. Sementara itu, di ruang tamu depan, Ibu Jamilah duduk dengan sangat santai sambil menyeruput secangkir teh hangat dan menonton televisi, tersenyum puas melihat rencananya berjalan begitu mulus tanpa perlawanan yang berarti. Sama sekali menjadi buta dan tuli terhadap jeritan penderitaan batin yang sedang menghancurkan jiwa menantu dan cucu kandungnya di balik dinding rumah tersebut. Sabtu pagi tiba membawa udara yang terasa lebih berat dari biasanya bagi Wulan. Sisa-sisa kesedihan semalam masih bergelayut nyata di pelupuk matanya yang sedikit membengkak. Namun kewajibannya sebagai seorang istri dan nyonya rumah memaksanya untuk tetap berdiri tegak. Hari ini adalah hari kedatangan Aris dan Nindi, tamu kehormatan yang diagung-agungkan oleh mertuanya. Sejak usai salat subuh, Bu Jamilah sudah memberondong Wulan dengan daftar panjang menu makanan mewah yang harus tersaji di meja makan siang nanti. Wanita parubaya itu menginginkan hidangan laut segar, ayam bakar bumbu rujak, dan sayur asem khas yang bahan-bahannya tidak bisa didapatkan hanya di tukang sayur keliling. Mau tidak mau, Wulan harus pergi ke pasar induk kota yang jaraknya lumayan jauh dari kompleks perumahan mereka. Sebelum berangkat, Wulan menyempatkan diri menghampiri Bima yang sedang duduk diam di ruang keluarga, memeluk putranya itu dengan perasaan was-was yang sulit dijelaskan. Naluri keibuannya seolah membunyikan alarm peringatan, namun Wulan menepisnya dengan pikiran rasional bahwa ia hanya akan pergi sebentar. Setelah menitipkan Bima kepada Bu Jamilah dengan kalimat yang sangat sopan, Wulan melangkah keluar rumah, menghidupkan mesin motor matiknya, dan membelah jalanan pagi dengan perasaan kalut yang terus membayanginya sepanjang perjalanan menuju keramaian pasar. Sepeninggal Wulan, suasana di dalam rumah seketika berubah. Deru mesin motor Wulan yang perlahan menjauh dan hilang di ujung jalan seolah menjadi aba-aba bagi Bu Jamilah untuk memulai aksi penguasaan teritorialnya secara menyeluruh. Wanita parubaya itu berdiri berkacak pinggang di ruang tengah, menatap tumpukan bantal, selimut, dan beberapa potong pakaian Bima yang semalam diletakkan Wulan di sudut ruang keluarga. Rencana awal Wulan adalah membuatkan alas tidur sementara untuk Bima di depan televisi agar anaknya tidak kedinginan. Namun, pemandangan itu justru sangat mengganggu mata Bu Jamilah. Ia merasa ruang keluarga harus bersih tanpa celah, terlihat mewah dan lega untuk menyambut kedatangan anak serta menantunya. Terlebih lagi, Reno sangat suka berlarian di area tersebut saat menonton film kartun kesukaannya. Dengan langkah cepat dan ekspresi wajah yang mengeras, Bu Jamilah menghampiri Bima yang sedang menekuri buku gambarnya. Tanpa aba-aba, tangan keriputnya merampas buku gambar itu dengan kasar, membuat Bima terperanjat kaget. Bu Jamilah kemudian memerintahkan Bima untuk segera mengangkut barang-barang miliknya yang ada di sudut ruangan. Bima yang bingung dan ketakutan hanya bisa menatap neneknya dengan mata bulat yang memancarkan kepolosan. Bertanya dengan suara gemetar kemana ia harus memindahkan barang-barang tersebut, karena kamarnya sendiri sudah diubah total dan dikunci dari luar. Bukannya memberikan penjelasan yang menenangkan, Bu Jamilah justru menarik lengan kecil cucu kandungnya itu dengan cengkeraman yang cukup keras, memaksa Bima berdiri dan memeluk gulungan selimut serta bantalnya sendiri. Wanita itu melangkah cepat menyusuri lorong rumah bagian belakang, menyeret Bima melewati area dapur yang bersih, terus menuju ke bagian paling ujung dari bangunan rumah mungil tersebut. Di sana, terdapat sebuah pintu kayu kusam yang catnya sudah banyak terkelupas. Pintu yang selalu dibiarkan tertutup rapat oleh Wulan karena ruangan di baliknya tidak pernah digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Itu adalah gudang penyimpanan barang bekas. Bu Jamilah memutar kenop pintu yang sedikit berkarat itu, mendorongnya dengan kasar hingga terdengar suara engsel berderit ngeri yang memecah keheningan. Begitu pintu terbuka, embusan udara pengap yang bercampur dengan aroma debu tebal, kayu lapuk, dan bau apak langsung menyergap hidung. Ruangan sempit berukuran 2x3 meter itu dipenuhi oleh tumpukan kardus usang, kursi plastik yang patah kakinya, kipas angin rusak yang dipenuhi jaring laba-laba, dan kaleng-kaleng cat bekas yang menumpuk di sudut dinding.
Cahaya matahari hanya bisa mengintip malu-malu melalui sebuah ventilasi kecil di atas, membuat ruangan itu terlihat sangat suram, gelap, dan menakutkan, apalagi bagi imajinasi seorang anak kecil berusia 7 tahun. Bima secara refleks melangkah mundur. Matanya terbelalak menatap kegelapan di dalam ruangan tersebut. Bulu kuduknya meremang. Naluri kekanak-kanakannya menjerit. Menolak untuk melangkah masuk ke tempat yang lebih mirip sarang monster dalam buku dongeng daripada tempat istirahat bagi manusia. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, memohon dengan suara parau kepada neneknya agar tidak disuruh masuk ke sana. Bima berjanji akan duduk diam di sudut lantai dapur, tidak akan berisik, tidak akan mengganggu Reno, asalkan tidak dikurung di ruangan yang menyeramkan itu. Namun, setiap tetes air mata dan permohonan tulus Bima sama sekali tidak mampu melunakkan hati Bu Jamilah yang sudah membatu oleh ego dan kasih sayang yang salah sasaran. Tanpa rasa iba sedikit pun, Bu Jamilah mendorong tubuh kecil Bima ke dalam ruangan pengap itu hingga anak itu terhuyung dan barang-barang yang dipeluknya jatuh berserakan di atas lantai semen yang dingin dan kotor. Wanita parubaya itu kemudian mengambil selembar tikar pandan tipis yang sudah usang dari balik pintu dapur, melemparkannya begitu saja ke dekat kaki Bima. Dengan nada suara yang sangat dingin dan bernada ancaman, Bu Jamilah menyatakan bahwa mulai hari ini hingga keluarga Aris pulang, gudang kotor inilah yang akan menjadi kamar baru bagi Bima. Ia melarang keras Bima menginjakan kaki di ruang keluarga atau ruang tamu tanpa izin, dengan alasan anak itu hanya akan merusak pemandangan dan membuat kotor rumah yang sudah susah payah dibersihkan. Bima menangis sejadi-jadinya. Tangannya yang mungil berusaha menggapai ujung daster neneknya, mengiba minta dikasihani. Ia berteriak memanggil ibunya, berharap Wulan segera muncul dari balik pintu depan seperti pahlawan yang selalu menyelamatkannya. Namun, Bu Jamilah justru mengibaskan tangan Bima dengan kasar, menatap cucunya itu dengan tatapan penuh kebencian yang tidak bisa dinalar oleh akal sehat manusia manapun. Ia melontarkan ancaman tajam. Jika Bima berani keluar dari ruangan ini atau berani mengadu kepada ibunya, Bu Jamilah akan memastikan bekti menghukum Bima dengan sangat berat malam nanti. Menggunakan nama ayah yang seharusnya menjadi sosok pelindung sebagai senjata untuk menakut-nakuti seorang anak adalah sebuah kekejaman psikologis yang sangat fatal. Bima yang sangat takut pada kemarahan ayahnya seketika terdiam. Isak tangisnya tertahan di tenggorokan, mengubah tubuh mungilnya menjadi kaku seperti patung es. Puas melihat cucunya tak lagi berani melawan, Bu Jamilah membalikkan badannya, melangkah keluar dengan angkuh, dan menarik gagang pintu gudang itu hingga tertutup rapat dengan suara debuman yang sangat keras, memutus satu-satunya akses Bima ke dunia luar yang terang benderang, meninggalkannya sendirian tertelan oleh kegelapan berdebu. Di dalam gudang yang kini tertutup rapat itu, Bima meringkuk di atas tikar pandan yang sangat tipis, menyandarkan tubuh bergetarnya pada tumpukan kardus berbau apak. Udara pengap perlahan mulai mencekik paru-parunya, membuatnya terbatuk-batuk kecil menghirup partikel debu yang berterbangan. Suasana gelap gulita di sekelilingnya membuat bayangan barang-barang rongsokan tampak seperti bayangan makhluk menyeramkan yang siap menerkamnya kapan saja. Nyamuk-nyamuk nakal yang bersarang di sudut-sudut lembab mulai berterbangan mengelilinginya, menggigit kulit lengan dan kaki kecilnya yang tak terlindungi, meninggalkan bentol-bentol kemerahan yang terasa sangat gatal dan perih. Namun Bima tidak berani bergerak terlalu banyak, apalagi beranjak untuk membuka pintu. Ancaman neneknya tentang kemarahan sang ayah telah mengunci mentalnya rapat-rapat dalam penjara ketakutan yang luar biasa. Ia hanya bisa memeluk kedua lututnya erat-erat, membenamkan wajahnya yang basah oleh air mata di antara lipatan lengannya, dan menangis dalam diam yang teramat menyayat hati. Di tengah kesunyian gudang yang mencekam itu, Bima memanggil-manggil ibunya dalam hati, berharap Wulan segera pulang dari pasar untuk menyelamatkannya dari siksaan neraka kecil yang diciptakan oleh keluarga kandungnya sendiri. Hari itu, kepolosan seorang anak berusia 7 tahun dihancurkan berkeping-keping oleh tangan neneknya sendiri, menorehkan trauma mendalam yang kelak akan menjadi titik balik paling krusial bagi meledaknya kemarahan seorang ibu yang selama ini selalu mengalah. Sementara itu, di pasar induk yang riuh rendah, Wulan sedang menawar harga ikan laut segar dengan terburu-buru. Jantungnya berdebar tidak karuan tanpa alasan yang jelas. Ada sebuah firasat buruk yang terus merayapi relung batinnya, membuatnya tidak fokus pada deretan sayuran yang sedang ia pilah. Keringat dingin sesekali menetes di pelipisnya.
Ikatan batin antara ibu dan anak rupanya sedang mencoba mengirimkan sinyal bahaya yang sangat kuat. Wulan merasa udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sangat sesak, seolah ia bisa merasakan kesulitan bernapas yang sedang dialami putranya di dalam gudang pengap berdebu pada detik yang sama. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Wulan memasukkan semua belanjaannya ke dalam tas anyaman dengan asal-asalan, membayar tanpa meminta uang kembalian, dan berlari menuju tempat parkir motornya dengan napas terengah-engah. Ia melajukan kendaraannya membelah jalan raya dengan kecepatan penuh, mengabaikan terik matahari yang mulai menyengat kulitnya. Doa-doa keselamatan tak henti-hentinya ia rapalkan di sepanjang perjalanan pulang, sangat berharap bahwa perasaan buruk yang mencekik lehernya ini hanyalah ketakutan berlebihannya belaka, dan berharap ia akan menemukan Bima sedang tertawa riang menyambut kedatangannya di ambang pintu rumah. Wulan sama sekali tidak menyadari bahwa pemandangan yang menunggunya di rumah kelak akan mengubah jalan hidup keluarganya untuk selamanya, memutus benang kesabaran yang selama bertahun-tahun ia pintal dengan susah payah demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Suara deru mesin motor Wulan yang memasuki halaman rumah terasa begitu nyaring, memecah kesunyian siang yang mulai terasa menyengat. Dengan napas yang masih terengah-engah akibat terburu-buru, Wulan segera turun dari motor, menjinjing tas anyaman berisi bahan makanan, dan bergegas melangkah masuk ke dalam rumah. Pintu depan terbuka lebar, dan ia langsung disambut oleh pemandangan Reno yang sedang asyik menonton televisi dengan volume yang sangat keras, sementara Bu Jamilah duduk santai di sebelahnya sambil mengupas buah jeruk. Wulan tidak memedulikan kehadiran mereka. Matanya segera menyapu seluruh ruangan, mencari sosok Bima. Namun, tempat biasa Bima bermain kini kosong melompong. Tidak ada tumpukan balok mainan, tidak ada buku gambar, dan tidak ada jejak anak laki-laki kesayangannya di sana. Rasa cemas yang sedari tadi bersarang di dadanya berubah menjadi kepanikan nyata yang mulai menguasai akal sehatnya. Wulan mendekati Bu Jamilah dengan napas memburu, bertanya di mana keberadaan Bima. Namun, mertuanya itu hanya menjawab dengan nada acuh tak acuh, mengatakan bahwa Bima sedang bermain sendiri dan tidak perlu dicari-cari karena akan merepotkan suasana rumah yang sedang menunggu kedatangan keluarga Aris. Jawaban dingin itu membuat amarah Wulan sedikit tersulut. Namun ia mencoba menahan diri agar tidak meledak di tempat. Ia segera berkeliling ke setiap sudut rumah, memanggil nama putranya dengan suara yang semakin meninggi karena panik. Ia memeriksa kamar tamu, kamar utama, hingga kamar mandi, namun hasilnya tetap nihil. Langkah kaki Wulan akhirnya terhenti di lorong bagian belakang rumah. Telinganya yang tajam menangkap suara isak tangis yang sangat lirih. Sebuah suara yang tertahan di balik sebuah pintu kayu kusam yang selalu tertutup rapat. Itu suara Bima. Jantung Wulan berdegup kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ia segera berlari kecil menuju gudang, dan saat ia menempelkan telinganya ke pintu, suara isakan itu terdengar semakin jelas dan pilu. Tanpa menunggu waktu lebih lama, Wulan langsung memutar kenop pintu gudang tersebut. Begitu pintu terbuka, pemandangan di depannya membuat dunia Wulan seketika runtuh. Ia melihat Bima sedang meringkuk di sudut ruangan yang gelap dan berdebu, tubuh mungilnya kotor penuh debu, lengannya dipenuhi bentol-bentol kemerahan bekas gigitan nyamuk, dan wajahnya sangat pucat dengan air mata yang sudah mengering di pipinya. Wulan menjatuhkan tas belanjaannya hingga berantakan di lantai, lalu melompat ke dalam gudang, memeluk tubuh putranya dengan sangat erat hingga ia sendiri tidak sadar sedang menangis terseduh-seduh. Ia mendekap Bima, menciumi rambut anaknya yang terasa kasar karena debu, dan berkali-kali membisikkan kata maaf yang mendalam. Bima tidak banyak bicara, ia hanya membenamkan wajahnya di dada ibunya, gemetar hebat di dalam dekapan Wulan. Saat Wulan menyadari kondisi anaknya yang sangat memprihatinkan ini, diperlakukan layaknya barang rongsokan di gudang gelap, amarah yang selama ini ia tekan hingga ke dasar jiwa akhirnya meledak. Ia bangkit berdiri sambil tetap menggendong Bima dengan sangat protektif, keluar dari gudang dengan tatapan mata yang menyiratkan keberanian yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Ia menghampiri Bu Jamilah di ruang tengah, menatap mertuanya itu dengan tatapan tajam yang membuat Bu Jamilah sedikit terkejut. Tanpa memberikan kesempatan bagi mertuanya untuk membuka mulut, Wulan menumpahkan segala unek-uneknya dengan suara lantang dan penuh ketegasan. Tidak lagi ada rasa takut atau keraguan. Bu Jamilah awalnya mencoba membela diri dengan alasan konyol bahwa Bima hanya ditaruh di gudang agar tidak mengganggu rumah. Namun,
Wulan sama sekali tidak menggubris penjelasan yang sangat tidak manusiawi tersebut. Ia dengan tegas menegur mertuanya, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bu Jamilah bukan sekadar pilih kasih, melainkan tindakan kejam yang sudah melampaui batas kewarasan. Wulan tidak peduli lagi akan statusnya sebagai menantu. Ia hanya peduli pada statusnya sebagai seorang ibu yang baru saja melihat anaknya disiksa. Saat Bu Jamilah mulai melontarkan ancaman bahwa ia akan memanggil Bekti dan mengadu tentang sikap kurang ajar Wulan, wanita itu justru tersenyum sinis. Wulan merasa bahwa selama ini, kediamannya dan kepatuhannya justru disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Dengan tangan yang masih memegang tubuh Bima dengan mantap, Wulan berjalan masuk ke kamar utama. Ia tidak lagi peduli pada tata krama yang selama ini ia junjung tinggi. Di dalam kamar, ia segera mengambil koper besar dari atas lemari dan mulai melemparkan pakaian-pakaiannya serta pakaian Bima ke dalam koper dengan gerakan yang sangat cepat dan teratur. Setiap lembar pakaian yang ia lipat dan masukkan ke dalam koper adalah simbol dari harga dirinya yang telah lama terinjak-injak. Wulan tidak lagi menangis. Ia justru merasa tenang, sebuah ketenangan yang muncul dari keputusan bulat untuk mengakhiri segala penderitaan ini. Ia tidak bisa lagi bertahan di rumah yang tidak lagi memberinya rasa aman. Ia tidak bisa lagi membiarkan Bima tumbuh dengan trauma akibat diperlakukan seperti orang asing di rumah ayahnya sendiri. Wulan pun teringat pada rumah ibunya di luar kota yang selalu terbuka lebar baginya. Meskipun hidup di sana mungkin akan jauh lebih sederhana, setidaknya di sana ia akan dihargai dan Bima akan bisa tidur dengan tenang tanpa rasa takut digeser ke gudang. Sambil terus membereskan barang-barangnya, pikiran Wulan terus melayang pada sosok Bekti. Ia tahu suaminya akan marah besar. Ia tahu suaminya akan membelas ibunya. Namun Wulan sudah tidak peduli. Hubungannya dengan Bekti sudah lama retak oleh sikap suaminya yang memilih diam. Dan hari ini, keheningan itu akan ia hancurkan dengan langkah berani untuk angkat kaki dari rumah ini. Setelah koper itu terisi penuh, Wulan berjalan keluar dari kamar dengan menyeret koper besar tersebut. Bu Jamilah masih berada di ruang tamu. Wajahnya memerah karena amarah yang tidak terduga. Ia mencoba menghalangi jalan Wulan, namun Wulan menepis tangan mertuanya dengan sopan namun tegas, mengatakan bahwa keputusannya sudah bulat. Wulan tidak akan membiarkan dirinya maupun putranya diinjak-injak lebih jauh lagi. Bima yang berada di gendongan Wulan hanya bisa menatap sekeliling dengan tatapan yang masih menyimpan ketakutan. Namun ia tampak sedikit lebih tenang setelah berada dalam pelukan ibunya yang kini terlihat sangat tangguh. Wulan melangkah melewati pintu depan rumah, berniat menuju gerbang untuk mencari taksi atau kendaraan umum, saat tiba-tiba sebuah mobil sedan berhenti dengan mendadak tepat di depan halaman rumah mereka. Itu adalah mobil Bekti yang ternyata pulang lebih awal dari jadwal biasanya. Pintu mobil terbuka, dan Bekti melangkah keluar dengan raut wajah penuh tanya. Matanya terbelalak melihat istrinya sudah siap dengan koper besar di tangan, sementara ibunya berdiri di teras dengan wajah penuh kebencian. Situasi di depan teras rumah itu mendadak hening, hanya menyisakan suara deru napas Wulan yang masih sedikit memburu karena kelelahan emosional. Bekti terdiam sejenak. Pandangannya beralih dari koper besar di tangan Wulan ke arah wajah istrinya yang tampak penuh dengan determinasi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketegangan di udara terasa sangat pekat, seolah bisa dipotong dengan pisau. Bekti jelas-jelas kebingungan. Ia baru saja pulang dengan membawa lelah setelah hari yang panjang. Namun kini ia mendapati rumahnya dalam kondisi yang kacau balau dan istrinya yang sudah siap pergi. Wulan berdiri tegak di sana, memegang koper dengan satu tangan sementara tangan lainnya tetap memeluk erat Bima, siap menghadapi badai apapun yang akan terjadi setelah ini. Ia tahu ini adalah saat yang krusial, saat di mana segala topeng kesabaran yang selama ini ia kenakan akan benar-benar dilepaskan. Wulan tidak lagi ingin menjadi menantu yang tunduk. Ia sudah menjadi ibu yang harus menyelamatkan dunianya sendiri. Dan di saat yang sama, ia menatap mata suaminya dengan tajam, menunggu apakah Bekti akan kembali memilih ibunya, atau akhirnya menyadari bahwa keluarganya sendiri sedang berada di ambang kehancuran. Bekti berdiri mematung di antara pintu mobilnya yang terbuka dan teras rumah yang kini terasa seperti medan perang. Pandangannya bergantian antara wajah istrinya yang dingin dan penuh tekad, serta ibunya yang masih berdiri di teras dengan napas memburu karena amarah yang tak tersalurkan. Keheningan yang tercipta di halaman rumah itu terasa sangat menekan, seolah oksigen di sekitar mereka tiba-tiba menipis.
Wulan tidak membuang waktu. Ia tahu bahwa kesempatan untuk menjelaskan situasi ini sangat sempit, dan ia tidak ingin terjebak dalam pusaran manipulasi mertuanya. Dengan suara yang stabil meski sedikit bergetar karena emosi yang masih meluap-luap, Wulan menatap tepat ke mata suaminya. Ia mulai menuturkan apa yang telah terjadi selama ia pergi ke pasar pagi tadi. Setiap kata yang meluncur dari bibir Wulan adalah kejujuran yang pahit, tentang bagaimana ia menemukan Bima meringkuk di gudang gelap yang pengap, tentang kondisi fisik putranya yang dipenuhi gigitan serangga, dan tentang ancaman psikologis yang diberikan mertuanya kepada anak kecil tak berdosa itu. Wulan menuturkan semuanya dengan detail yang menyayat hati, tanpa dilebih-lebihkan, namun dengan intensitas perasaan yang membuat siapapun yang mendengar akan merasakan sesak yang sama. Bekti tertegun. Ekspresi wajahnya yang semula penuh tanya perlahan berubah menjadi keterkejutan yang nyata saat mendengar perihal kondisi gudang. Ia yang selama ini bekerja keras dan jarang berada di rumah memang seringkali melewatkan dinamika yang terjadi di keseharian. Namun ia mengenal gudang itu. Ia tahu gudang tersebut adalah tempat menyimpan barang bekas yang jarang dibersihkan, tempat sarang nyamuk dan kecoak, tempat yang sangat tidak layak bahkan untuk menyimpan barang, apalagi untuk dijadikan tempat tidur bagi seorang anak kecil. Pandangan Bekti kemudian beralih ke Bima yang masih berada dalam dekapan Wulan. Ia melihat dengan jelas memar-memar merah di lengan anaknya, melihat wajah Bima yang pucat dan tampak sangat tertekan. Saat itulah, topeng ketidakpedulian yang selama ini ia bangun perlahan retak. Namun, di saat yang sama, Bu Jamilah yang tidak terima disalahkan langsung memotong pembicaraan dengan suara nyaring. Ia menuduh Wulan sedang melakukan drama untuk menjatuhkan harga dirinya di depan Bekti. Bu Jamilah bersikeras bahwa ia hanya berusaha mendisiplinkan Bima karena anaknya nakal, dan tidak mau mengalah pada Reno yang sedang menjadi tamu. Mendengar sang ibu mencoba memutarbalikkan fakta dengan cara yang sangat manipulatif, Bekti untuk pertama kalinya sejak ibunya datang, menunjukkan reaksi yang berbeda. Ia tidak lagi diam seperti biasanya. Ia melangkah maju, mendekati teras dengan langkah yang mantap. Tatapannya tertuju pada ibunya, bukan lagi dengan pandangan penuh rasa hormat yang buta, melainkan dengan sorot mata yang penuh dengan kekecewaan dan pertanyaan besar. Namun, sebelum Bekti sempat mengucapkan sepatah kata pun, Bu Jamilah terus melontarkan kata-kata pedas kepada Wulan. Ia menyebut Wulan sebagai menantu yang tidak punya tata krama, yang berani mengadu domba anak dan ibu, dan yang tidak tahu diri karena telah menyuruh suaminya berbalik melawan orang tuanya sendiri. Kata-kata itu meluncur seperti anak panah yang tajam. Namun kali ini Wulan tidak lagi merasa terluka. Ia justru merasa kasihan pada mertuanya yang sudah kehilangan akal sehat hanya demi memuaskan rasa pilih kasihnya yang buta. Wulan tetap bergeming. Ia memegang erat koper besarnya, menunggu keputusan apa yang akan diambil oleh suaminya di titik krusial ini. Bekti akhirnya sampai di hadapan ibunya. Ia tidak langsung menghardik, namun suaranya terdengar sangat berat saat ia meminta ibunya untuk tetap tenang. "Ibu," ucap Bekti dengan suara yang berusaha dijaga agar tetap rendah. "Apa yang Wulan katakan itu benar? Apa benar ibu membiarkan Bima tidur di gudang yang kotor itu?" Bu Jamilah, yang merasa posisinya mulai terancam oleh pertanyaan putranya sendiri, justru semakin meninggikan suaranya. Ia menantang Bekti, menanyakan apakah sekarang Bekti lebih membela istrinya daripada ibu kandungnya sendiri yang sudah mengandung dan melahirkannya. Bagi Bu Jamilah, ini adalah kartu as yang selalu ia gunakan untuk membungkam Bekti. Namun, hari ini, di bawah tatapan tajam Wulan dan melihat kondisi Bima yang memprihatinkan, efek dari ancaman itu terasa berbeda. Bekti tidak langsung tunduk. Pria itu justru menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang sangat berat, seolah ia sedang menimbang-nimbang ribuan kenangan masa kecilnya dengan kenyataan yang harus ia hadapi di depan matanya saat ini. Situasi di halaman itu menjadi semakin memanas. Tetangga sebelah rumah yang mendengar keributan itu mulai mengintip dari balik pagar. Wulan menyadari bahwa situasi ini sudah mulai menarik perhatian, namun ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin jawaban. Ia ingin kepastian. Ia ingin tahu apakah suaminya adalah sosok pria yang benar-benar bisa diandalkan sebagai kepala keluarga, ataukah ia selamanya akan menjadi anak mami yang tidak punya pendirian. Bekti kemudian menatap istrinya, lalu beralih menatap anaknya yang sedang membenamkan wajah di bahu ibunya.
Ia melihat bagaimana koper besar itu telah siap untuk dibawa pergi. Pria itu sadar bahwa jika ia tidak mengambil tindakan tegas saat ini, ia akan kehilangan segalanya. Istri yang selama ini setia mendampinginya, dan anak yang ia sayangi. Bekti kemudian memutar tubuhnya, menghadap ibunya dengan posisi yang lebih tegas. Ia berkata dengan suara yang kali ini terdengar sangat jelas dan penuh otoritas. Jika ibu merasa rumah ini tidak nyaman untuk ibu, jika ibu merasa ibu lebih berhak memuliakan adik saya dibandingkan cucu kandung ibu sendiri, maka saya tidak bisa memaksa ibu untuk tinggal di sini dengan cara yang benar. Bu Jamilah terperangah. Ia tidak menyangka putra kesayangannya akan berani berbicara seperti itu kepadanya. Wajahnya yang semula penuh kemarahan seketika berubah menjadi pucat. Tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bekti melanjutkan dengan suara yang semakin mantap. Wulan tidak pernah mengadu domba, Bu. Wulan adalah istri yang selama ini menjaga rumah ini tetap utuh. Bahkan saat ibu membuat kondisi rumah ini menjadi sangat tidak nyaman. Saya menghormati ibu sebagai orang tua, tapi sebagai kepala rumah tangga, saya punya kewajiban untuk menjaga amanah saya. Istri dan anak saya adalah amanah yang paling utama di hadapan Tuhan. Ucapan Bekti itu terdengar seperti sebuah tamparan keras bagi Bu Jamilah. Pria yang selama ini ia anggap akan selalu membelanya dalam keadaan apapun, kini berdiri tegak di sisi istrinya. Wulan yang mendengar itu merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa di dadanya. Air mata yang sempat ia tahan, kini jatuh bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Ia akhirnya melihat sosok pelindung yang selama ini ia harapkan dari Bekti. Namun, drama di teras rumah itu belum berakhir. Bu Jamilah yang masih mencoba memegang kendali, mencoba untuk memanipulasi situasi dengan berpura-pura jatuh lemas di teras, mencoba mengundang iba dari anaknya. Tapi Bekti kali ini tidak terbuai. Ia tetap berdiri tegak, tangannya terkepal di samping tubuhnya. Ia melihat ke arah rumah, ke arah gudang di bagian belakang sana, dan seolah-olah ia bisa merasakan betapa dingin dan menakutkannya tempat itu bagi Bima. Rasa bersalah yang membuncah di dalam diri Bekti akhirnya meledak menjadi keberanian untuk mengambil tindakan. Ia menatap Wulan, memberikan anggukan kecil sebagai isyarat bahwa ia telah memilih. Wulan pun memahami isyarat itu. Ia menyadari bahwa badai ini belum benar-benar reda, namun setidaknya, ia tidak lagi sendirian dalam menghadapinya. Pilihan telah dibuat, dan kini, setiap orang di rumah itu harus bersiap menerima konsekuensi dari tindakan mereka masing-masing. Di atas teras rumah yang kian meredup oleh cahaya sore, sebuah pertempuran batin seorang suami akhirnya dimenangkan, membuka babak baru yang penuh dengan kepastian dan ketegasan yang selama ini dinantikan oleh Wulan. Suasana di teras rumah mendadak beku. Bekti tidak membiarkan drama kelelahan yang dibuat oleh ibunya berlarut-larut. Ia melangkah maju, bukan untuk menolong ibunya berdiri, melainkan untuk menegaskan posisi bahwa sandiwara tersebut tidak akan berhasil lagi. Dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa, Bekti berbalik menuju pintu rumah. Ia melewati Wulan tanpa sepatah kata pun, namun sorot matanya kepada sang istri memberikan sinyal bahwa ia akan membereskan semuanya. Tanpa ragu, Bekti berjalan menuju arah gudang di bagian belakang. Ia membuka pintu kayu yang kusam itu dengan sentakan yang cukup kuat. Begitu pintu terbuka, bau apek dan debu yang menyengat langsung menyambut indera penciumannya. Pria itu berdiri di ambang pintu, menatap tumpukan rongsokan yang dijadikan tempat tidur bagi putranya sendiri. Di sana, ia melihat selembar tikar pandan yang usang, sisa-sisa debu di sudut ruangan, dan bayangan betapa takutnya Bima saat ditinggalkan di tempat yang jauh dari kata layak ini. Hati Bekti yang selama ini tertutup oleh rasa sungkan dan rasa hormat yang salah arah, seketika hancur berkeping-keping. Rasa bersalah yang menghujam jantungnya membuat Bekti terduduk lemas di ambang pintu gudang. Ia menyentuh lantai semen yang dingin dan kotor itu. Tangannya gemetar hebat. Selama ini, ia sibuk mencari nafkah di luar sana, percaya bahwa ia sudah memberikan tempat yang aman bagi istri dan anaknya. Namun, ia justru membiarkan kenyamanan mereka dirampas oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi cucunya sendiri. Amarah yang membakar dada Bekti bukanlah amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah dingin yang sangat menakutkan. Ia bangkit berdiri, menutup pintu gudang itu dengan keras, lalu melangkah kembali ke depan.
Ia tidak menghampiri Wulan yang masih berdiri di halaman, melainkan langsung menuju kamar tamu tempat barang-barang ibunya disimpan. Di sana, ia melihat koper besar milik ibunya yang diletakkan sembarangan. Tanpa pikir panjang, Bekti mengeluarkan koper tersebut dari kamar tamu ke ruang tengah. Ia mulai memasukkan semua pakaian dan barang-barang ibunya dengan gerakan yang sangat teratur namun syarat akan emosi yang tertahan. Bu Jamilah yang melihat tindakan putranya langsung bangkit dari posisi duduknya di teras. Ia bergegas masuk ke dalam rumah. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah merah padam karena emosi. Ia berteriak histeris, menuduh Bekti sudah kehilangan akal sehat dan telah dipengaruhi oleh sihir istrinya. Ia melontarkan sumpah serapah, menyebut Bekti anak durhaka yang tidak tahu balas budi. Namun, Bekti tidak sedikit pun menoleh. Ia terus memasukkan pakaian ibunya ke dalam koper seolah sedang membuang sampah yang sudah terlalu lama menumpuk di rumahnya. Pria itu kemudian berjalan menuju kamar Reno, mengambil tas sekolah dan mainan-mainan cucu kesayangan ibunya itu, lalu menyatukannya dengan barang-barang ibunya. Aksi Bekti ini membuat Reno yang sedang menonton televisi langsung menangis ketakutan. Anak itu berlari mencari perlindungan di balik daster neneknya. Namun Bekti sama sekali tidak terpengaruh oleh tangisan Reno. Baginya, prioritas utama saat ini adalah mengembalikan ketenangan di rumahnya. Dan ketenangan itu hanya bisa dicapai jika sumber kekacauan ini segera pergi. Wulan yang sedari tadi berdiri di teras dengan Bima dalam gendongannya, perlahan melangkah masuk ke dalam rumah. Ia melihat pemandangan yang sulit dipercayai. Bekti, sosok suami yang selama ini ia kenal sebagai pria yang sangat pasif dan selalu mengalah, kini tampak begitu garang dalam ketegasannya. Wulan merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Ia tidak merasa senang melihat mertuanya diusir, namun ia merasakan kedamaian yang sudah lama hilang kembali menyentuh hatinya. Bekti kemudian menarik koper milik ibunya dan tas milik Reno menuju pintu depan. Ia tidak meludah atau membentak. Ia hanya menatap ibunya dengan tatapan yang sangat datar. "Bu," ujar Bekti dengan suara yang sangat tenang namun penuh penekanan. "Ibu selalu bilang bahwa ibu ingin yang terbaik untuk keluarga, tapi ibu sendiri yang merusak keluarga ini. Saya tidak bisa membiarkan istri dan anak saya menderita hanya karena ibu menginginkan kenyamanan yang egois." Bu Jamilah mencoba membalas dengan berbagai argumen, mengatakan bahwa ia adalah orang tua yang harus diikuti kemauannya. Ia bahkan membawa-bawa nama almarhum ayahnya untuk menekan Bekti. Namun, Bekti kali ini sudah benar-benar selesai dengan manipulasi tersebut. Ia mengambil ponselnya, memesankan taksi daring untuk segera menjemput ibunya. Ia tidak lagi memedulikan apakah ibunya akan kecewa, marah, atau bahkan memutus hubungan dengannya. Baginya, satu-satunya orang yang harus ia pertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan adalah istri dan anaknya. Saat taksi daring itu tiba di depan pagar, Bekti membantu mengangkat koper ibunya ke dalam bagasi taksi. Ia tidak membiarkan ibunya membantah lagi. Dengan sangat sopan namun penuh jarak, ia membuka pintu taksi dan meminta ibunya untuk segera naik. Bu Jamilah yang merasa terhina di depan tetangga, mengeluarkan air mata buaya, mencoba memojokkan Bekti dengan memperlihatkan kesedihannya di depan umum. Namun, tetangga yang mengintip dari balik pagar hanya bisa berbisik-bisik, melihat ketegasan Bekti sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan. Saat taksi itu akhirnya bergerak meninggalkan halaman rumah mereka, Bekti kembali masuk ke dalam rumah. Ia mengunci pintu gerbang, lalu mengunci pintu rumah dengan rapat. Suasana di dalam rumah mendadak menjadi sangat sunyi. Namun kesunyian kali ini terasa sangat menenangkan. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi rasa was-was, dan tidak ada lagi suara-suara ketus yang menyayat hati. Bekti kemudian berjalan menghampiri Wulan yang masih berdiri di ruang tengah. Ia melihat istrinya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Pria itu menyadari betapa hancurnya perasaan Wulan selama beberapa hari terakhir. Ia meraih tangan Wulan, menggenggamnya dengan erat, lalu menarik napas panjang. Wulan sendiri tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap suaminya dengan mata yang masih berkaca-kaca. Perubahan drastis yang dilakukan Bekti hari ini telah merobohkan segala tembok keraguan yang sempat dibangun Wulan. Ia menyadari bahwa suaminya bukan pria yang jahat. Ia hanya pria yang terjebak dalam rasa hormat yang salah sasaran, dan hari ini,
Pria itu telah berani memutus rantai tersebut. Bekti kemudian menghampiri Bima, berlutut di hadapan putranya, lalu memeluk anak itu dengan sangat erat. Ia menciumi kening Bima, berkali-kali meminta maaf dengan suara yang bergetar hebat. Bima yang selama beberapa hari terakhir hidup dalam ketakutan, akhirnya bisa merasakan pelukan ayahnya yang penuh ketulusan. Di momen itu, Wulan menyadari bahwa meskipun rumah mereka tampak berantakan karena peristiwa ini, namun ikatan di antara mereka bertiga justru terasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bekti bangkit berdiri, menatap istrinya sekali lagi, dan berjanji bahwa mulai saat ini, ia akan menjadi pelindung yang sesungguhnya bagi keluarga kecil mereka. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti Wulan atau Bima, baik itu keluarga besar maupun siapapun. Malam itu, di tengah rumah yang kini terasa sangat tenang, mereka bertiga duduk bersama di ruang keluarga, memulihkan luka-luka batin yang telah terjadi. Mereka tahu bahwa hari-hari ke depan mungkin akan ada tantangan baru setelah kejadian pengusiran ini, namun dengan ketegasan yang baru saja tumbuh, mereka siap menghadapinya bersama-sama sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Kepergian Bu Jamilah meninggalkan gema kesunyian yang kontras di dalam rumah. Bekti masih berdiri di ruang tengah, mematung dengan sisa-sisa amarah yang perlahan mendingin, digantikan oleh gumpalan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia menatap ke arah pintu depan yang baru saja dikunci rapat, seolah memastikan bahwa sumber dari segala kekacauan itu tidak akan kembali lagi dalam waktu dekat. Wulan, yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan adegan demi adegan dengan perasaan campur aduk, akhirnya memilih untuk melangkah menuju dapur. Ia merasa perlu menyibukkan diri agar pikirannya tidak terus terjebak dalam pusaran kejadian emosional yang baru saja meledak. Suara gemericik air dari keran dapur terdengar sangat nyaring di tengah rumah yang sunyi. Sambil mencuci beberapa gelas yang sempat dipakai, Wulan menyadari bahwa meskipun kelegaan telah menyelimuti hatinya, ada kekhawatiran baru yang mulai tumbuh. Ia tahu betul karakter mertuanya. Bu Jamilah bukanlah tipe orang yang akan menyerah begitu saja setelah dipermalukan di depan tetangga. Pasti akan ada serangan balik, baik melalui telepon, pesan singkat, atau mungkin kunjungan yang lebih dramatis di masa depan. Sementara itu, Bekti tidak bisa tenang begitu saja. Ia menghampiri Wulan di dapur, namun tidak langsung memulai pembicaraan. Ia hanya berdiri di samping istrinya, memperhatikan dengan saksama bagaimana tangan Wulan membersihkan peralatan makan dengan gerakan yang masih sedikit gemetar. Bekti menyadari bahwa ia telah membiarkan luka ini menganga terlalu lama. Ia meraih tangan Wulan, menghentikan aktivitas istrinya, dan memutar tubuh wanita itu agar menghadapnya. Tidak ada kata-kata manis yang keluar dari bibirnya, karena kata-kata saja terasa terlalu murah untuk membayar semua penderitaan yang telah dialami Wulan dan Bima. Bekti hanya menatap mata istrinya dengan penuh kejujuran, menumpahkan segala penyesalan yang bersarang di hatinya. Wulan, yang melihat ketulusan di mata suaminya, tidak mampu lagi membendung harunya. Ia menyandarkan kepalanya di dada Bekti, membiarkan isak tangis yang selama ini tertahan akhirnya tumpah membasahi kemeja suaminya. Tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Tidak ada lagi tembok ketidakpercayaan yang memisahkan mereka. Keduanya sepakat bahwa malam ini adalah titik nol bagi mereka untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Di tengah suasana yang mulai mencair tersebut, tiba-tiba ponsel milik Bekti yang tergeletak di atas meja makan berbunyi nyaring. Layar ponsel itu menunjukkan nama Aris, adik kandungnya, yang menelepon berkali-kali. Bekti menatap layar ponsel itu dengan tatapan yang tajam, lalu membiarkannya mati sendiri tanpa berniat untuk mengangkatnya. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasti ada rentetan cacian dan tuduhan yang akan dilontarkan oleh adiknya itu mengenai tindakan yang baru saja dilakukannya terhadap sang ibu. Tidak lama setelah panggilan itu berakhir, sebuah pesan singkat masuk. Isinya penuh dengan sumpah serapah, menyebut Bekti sebagai anak yang tidak tahu diri dan telah membuat Ibu Jamilah menangis di jalanan. Wulan yang sempat mengintip isi pesan itu dari balik bahu suaminya merasa jantungnya kembali berdegup kencang. Ia takut Bekti akan kembali goyah jika ditekan oleh adik kandungnya sendiri. Namun, di luar dugaan Wulan, Bekti justru dengan tenang membalas pesan tersebut dengan singkat dan padat,
menegaskan bahwa ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan demi melindungi keluarganya sendiri, dan bahwa ia tidak akan membuka pintu untuk perdebatan lebih lanjut mengenai urusan rumah tangganya. Bekti kemudian menonaktifkan ponselnya, sebuah langkah yang sangat berani bagi seseorang yang selama ini selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga besarnya meski harus mengorbankan kenyamanan istrinya sendiri. Ia menatap Wulan dengan senyum tipis yang tulus, seolah ingin mengatakan bahwa ia kini sudah sepenuhnya bebas dari belenggu ekspektasi keluarga yang beracun. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidak memikirkan apa yang terjadi di luar sana. Mereka fokus pada pemulihan mental Bima. Anak itu kini tampak jauh lebih tenang, meskipun ia masih sesekali terlihat melamun seolah masih teringat akan kegelapan di dalam gudang yang mencekam tadi siang. Bekti dengan penuh perhatian menghabiskan waktu bersama putranya di ruang keluarga, membacakan dongeng dengan suara yang lembut, memastikan bahwa Bima tahu ia aman, dicintai, dan tidak akan pernah lagi diperlakukan dengan semena-mena. Wulan memandang dari kejauhan, merasa bahwa pemandangan ini adalah pemandangan paling indah yang pernah ia lihat selama 10 tahun pernikahannya. Namun, di belahan kota yang lain, taksi yang ditumpangi oleh Bu Jamilah akhirnya sampai di kediaman Aris dan Nindi. Keadaan rumah mereka yang memang sedang direnovasi menjadi latar belakang yang menambah kesan dramatis bagi kedatangan Bu Jamilah yang tiba-tiba. Nindi, menantu yang selama ini sangat diharapkan oleh Bu Jamilah untuk menjadi teman hidup yang sempurna, tampak terkejut melihat mertuanya datang dengan membawa koper besar dalam kondisi yang sangat emosional. Bu Jamilah keluar dari taksi dengan wajah yang banjir air mata, meratapi nasibnya seolah ia adalah korban dari kejahatan paling keji di dunia. Aris segera menghampiri, mendengarkan versi cerita yang sudah diputarbalikan oleh ibunya. Bu Jamilah mengklaim bahwa ia telah diusir secara paksa oleh Bekti dan Wulan hanya karena ia mencoba mendidik Bima agar tidak menjadi anak yang manja. Aris, yang memang memiliki temperamen mudah tersulut dan sangat memuja ibunya, mendidih amarahnya saat mendengar cerita tersebut. Ia bersumpah akan memberikan pelajaran kepada kakak kandungnya itu, tidak peduli apapun konsekuensinya. Nindi, di sisi lain, tidak menanggapi dengan antusiasme yang diharapkan oleh Bu Jamilah. Ia merasa kedatangan mertuanya ini justru akan menambah keruwetan di tengah kondisi rumahnya yang sedang berantakan oleh debu dan tukang bangunan. Namun, demi menjaga citra sebagai menantu yang baik, ia terpaksa menuruti keinginan mertuanya untuk menyiapkan kamar yang layak. Bu Jamilah, yang merasa sudah berada di tempat yang akan membalaskan dendamnya, mulai mengatur segalanya. Ia mulai menghasut Aris agar segera menghubungi saudara-saudara lain dan menyebarkan berita bahwa Bekti telah dihasut oleh istrinya sendiri untuk membuang ibu kandungnya. Malam itu, di rumah Aris, sebuah rencana untuk melakukan intimidasi kepada Bekti mulai disusun. Bu Jamilah merasa menang. Ia yakin bahwa dengan kekuatan keluarga besarnya, Bekti akan segera berlutut dan memohon ampun kepadanya. Namun, ia tidak menyadari bahwa Bekti yang ia kenal sekarang bukanlah Bekti yang dulu. Ketegasan yang baru saja ditunjukkan oleh Bekti adalah hasil dari proses pendewasaan yang sangat panjang, dan tidak ada lagi ruang bagi manipulasi emosional untuk mengendalikan arah hidupnya. Kembali ke rumah Bekti, keesokan harinya dimulai dengan suasana yang sangat berbeda. Tidak ada lagi rasa was-was saat bangun tidur. Wulan membuka jendela kamar dengan perasaan yang sangat lega. Ia melihat Bima yang sudah terbangun dan tampak jauh lebih ceria, bermain dengan mainan robotnya di ruang tengah tanpa rasa takut akan ditegur oleh neneknya. Bekti pun tampak lebih segar, seolah beban bertonton yang selama ini menindih pundaknya telah diangkat. Mereka sarapan dengan tenang, menikmati waktu berharga sebagai keluarga kecil yang utuh. Meskipun mereka tahu badai di luar sana sedang menunggu untuk menghantam, mereka telah menyiapkan diri untuk menghadapinya dengan solidaritas yang kuat. Bekti kini mengerti bahwa menjadi pemimpin rumah tangga bukan sekadar memberi nafkah, tapi juga memastikan bahwa setiap anggota keluarganya mendapatkan haknya untuk merasa aman, dihargai, dan dicintai di rumah mereka sendiri. Bab ke-9 dari kehidupan mereka ditutup dengan sebuah ketenangan yang sangat mahal harganya, sebuah pondasi baru yang mereka bangun di atas reruntuhan masa lalu yang pahit, siap menghadapi apapun yang akan terjadi di bab terakhir nanti. Matahari pagi menyinari ruang keluarga dengan cahaya keemasan yang menenangkan, memberikan harapan baru setelah badai besar yang sempat melanda kehidupan keluarga kecil Wulan dan Bekti. Hari itu adalah hari yang terasa begitu ringan,
Seolah beban berat yang selama ini menindih pundak mereka telah sepenuhnya diangkat. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pintu gerbang rumah mereka diguncang dengan kasar dari luar, disusul oleh teriakan keras dari Aris dan Nindi yang datang dengan wajah penuh amarah, membawa serta Ibu Jamilah yang kini tampak jauh lebih berani karena merasa mendapatkan dukungan dari anak bungsunya. Mereka datang dengan niat untuk melabrak, menuntut pertanggungjawaban atas perlakuan Bekti terhadap ibu kandungnya beberapa hari yang lalu. Wulan yang berada di dalam segera merangkul Bima, membawanya ke dalam kamar untuk memastikan putranya tetap merasa aman dan jauh dari keributan yang mungkin akan kembali meledak di ruang tamu. Bekti melangkah keluar dengan tenang, membuka pintu dengan kewibawaan yang tak terpatahkan. Di hadapannya, Aris sudah siap dengan kepalan tangan, sementara Nindi terus berteriak mencaci maki Wulan dengan kata-kata yang tidak pantas, menuduh Wulan telah meracuni pikiran suaminya. Ibu Jamilah berdiri di belakang mereka, memasang wajah yang seolah-olah ia adalah korban yang paling menderita di seluruh dunia. Namun, Bekti tidak memberikan ruang bagi mereka untuk terus mengintimidasi. Dengan suara yang rendah namun mampu menggetarkan suasana, ia meminta Aris untuk bicara baik-baik jika memang ingin menyelesaikan masalah. Aris justru membentak, menuntut agar Bekti segera meminta maaf kepada Ibu Jamilah dan membiarkan mereka kembali tinggal di rumah ini hingga renovasi rumah Aris selesai. Mereka mengancam akan memutuskan tali persaudaraan jika Bekti tidak segera menuruti permintaan mereka. Mendengar ancaman tersebut, Bekti justru tersenyum tipis, sebuah senyum yang syarat dengan kekecewaan mendalam terhadap adiknya. Ia dengan tenang menjelaskan situasi yang sebenarnya, bahwa ia tidak membuang ibunya, melainkan memberikan batas tegas karena hak istri dan anaknya telah dirampas. Bekti menceritakan perihal Bima yang dipaksa tidur di gudang berdebu, sebuah fakta yang membuat Aris tertegun sejenak karena ia sama sekali tidak tahu bahwa ibunya telah melakukan hal sekecil dan sekejam itu. Nindi yang tadinya terus mencaci maki pun perlahan terdiam, karena ia tahu persis bahwa Reno, anaknya sendiri, memiliki sifat yang seringkali egois dan Ibu Jamilah seringkali menuruti semua kemauannya secara berlebihan. Bekti menegaskan bahwa ia lebih memilih kehilangan dukungan dari keluarga besarnya, daripada harus mengorbankan masa depan mental putranya sendiri. Sementara itu, di rumah Aris, nasib Ibu Jamilah justru berbalik 180 derajat. Sebelum Aris berangkat melabrak Bekti, ia sempat menitipkan Reno kepada ibunya di rumah mereka yang sedang berantakan. Ternyata, selama Aris dan Nindi pergi, Reno terus-menerus merengek dan berteriak, memaksa Ibu Jamilah untuk terus menuruti keinginannya tanpa henti. Karena rumah tersebut sedang dalam tahap renovasi, debu di mana-mana membuat Ibu Jamilah harus bekerja ekstra keras membersihkan ruangan agar Reno tidak alergi. Nindi, yang sejak awal sudah tidak terlalu senang dengan keberadaan mertuanya yang merepotkan, mulai menunjukkan ketidaksukaannya dengan memberikan pekerjaan rumah tangga yang berat kepada Ibu Jamilah, menganggapnya sebagai asisten untuk mengurus Reno dan rumah yang kotor tersebut. Ibu Jamilah yang selama ini merasa dirinya sebagai ratu, kini harus merasakan pahitnya hidup di rumah yang ia anggap layak, namun justru memperlakukannya dengan sangat tidak manusiawi. Ia baru menyadari bahwa selama ini, Wulan adalah satu-satunya orang yang dengan tulus memuliakannya, bahkan saat ia diperlakukan tidak adil. Kembali ke rumah Bekti, setelah mendengar penjelasan yang jujur dari kakaknya, Aris mulai merasa bimbang. Ego yang ia bangun perlahan runtuh saat ia melihat ketegasan di mata Bekti. Ketegasan seorang pria yang benar-benar mencintai keluarganya. Nindi pun mulai melunak. Ia menyadari bahwa pertengkaran ini tidak akan membawa keuntungan apapun bagi keluarga mereka. Justru hanya akan memperburuk hubungan antar saudara. Akhirnya, Aris dan Nindi memutuskan untuk pergi tanpa hasil. Mereka tidak membawa pulang Ibu Jamilah ke rumah Bekti, karena mereka sadar bahwa Bekti telah menetapkan batasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ibu Jamilah yang tampak lemas dan tidak berdaya akhirnya terpaksa ikut kembali ke rumah Aris, membawa serta penyesalan yang mendalam. Ia kini harus menjalani hari-harinya di bawah tekanan Nindi dan sifat keras Reno, jauh dari kenyamanan dan ketenangan yang dulu pernah ia nikmati di rumah Bekti dan Wulan. Di dalam rumah, Bekti menutup pintu dengan perlahan, lalu menguncinya dari dalam. Ia berbalik dan melihat Wulan yang sudah berdiri di sana dengan senyum yang sangat tulus. Bima pun berlari keluar dari kamar, memeluk ayahnya dengan penuh kegembiraan. Hari itu,
Mereka menyadari bahwa mereka telah memenangkan peperangan yang sesungguhnya. Peperangan untuk mempertahankan kedaulatan keluarga kecil mereka. Bekti menghampiri Wulan, menggenggam tangannya dengan erat, dan meminta maaf sekali lagi atas segala keterlambatannya dalam menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Wulan pun memeluk suaminya, merasa bahwa kini, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menjadi satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisahkan oleh pengaruh buruk dari luar. Mereka tahu bahwa masa depan akan tetap membawa tantangan, namun dengan komunikasi dan ketegasan yang sudah mereka bangun, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama di ruang tengah, merayakan kedamaian yang baru saja mereka raih kembali. Tidak ada lagi ketakutan di mata Bima, tidak ada lagi rasa was-was di hati Wulan, dan tidak ada lagi rasa ragu di dalam jiwa Bekti. Mereka telah melewati masa-masa tersulit, belajar dari kesalahan, dan tumbuh menjadi keluarga yang lebih kuat. Rumah yang tadinya terasa sumpek oleh kehadiran pihak luar, kini kembali menjadi surga kecil yang penuh dengan kehangatan dan rasa saling menghargai. Bekti berjanji bahwa mulai saat ini, prioritasnya adalah memberikan kebahagiaan bagi istri dan anaknya, memastikan bahwa setiap sudut rumah mereka akan selalu menjadi tempat yang paling aman dan nyaman. Wulan pun merasa bersyukur, karena di tengah badai yang sempat menerjang, suaminya telah membuktikan diri sebagai pahlawan sejati bagi keluarganya. Sebagai penutup, kehidupan mereka kembali ke ritme yang harmonis. Mereka menghabiskan waktu luang dengan bercanda, bermain bersama, dan merencanakan masa depan Bima dengan penuh optimisme. Pengalaman pahit dengan kehadiran mertua yang pilih kasih dan perlakuan semena-mena terhadap anak mereka telah menjadi pelajaran paling berharga dalam hidup mereka. Mereka kini lebih bijak dalam menetapkan batasan, lebih berani dalam mengambil keputusan demi kebaikan keluarga, dan yang terpenting, mereka kini memiliki ikatan emosional yang jauh lebih dalam. Meskipun hubungan dengan keluarga besar mungkin tidak akan pernah sama seperti dulu, mereka tidak merasa kehilangan, karena kebahagiaan mereka bukanlah bersumber dari persetujuan orang lain, melainkan dari kedamaian yang mereka ciptakan sendiri di dalam rumah mereka. Dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenang, mereka melangkah ke hari-hari berikutnya, siap menyambut masa depan dengan cinta dan perlindungan yang akan selalu mereka jaga dengan segenap kemampuan mereka. Pesan moral, tegas melindungi keluarga dari perlakuan tidak adil bukanlah durhaka, melainkan tanggung jawab suci seorang pemimpin rumah tangga untuk menjaga amanah yang dititipkan Tuhan.